Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin pengajian rutin hari Jumat di masjid kita yang tercinta, Masjid Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya dan kepada keluarga kita semuanya, Allahumma amin. Dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan kepada kita taufik, petunjuknya, bimbingannya, supaya kita ini bisa senantiasa meyakini, mengucapkan, melaksanakan, meyakini, mengucapkan dan melaksanakan segala perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkenan mencurahkan taufiknya, hidayahnya, bimbingannya, sehingga kita bisa menjauhi, bisa meninggalkan segala macam keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini adalah kelanjutan dari seri pembahasan keluarga muslim. Pada beberapa pertemuan yang lalu tentang keluarga muslim, kita sudah membahas tentang nikmatnya sebuah rumah tangga, nikmatnya sebuah rumah dan sebuah rumah tangga. Dan pada pertemuan yang kedua, kalau tidak salah ingat, kita membahas tentang ujian di balik nikmat, bahwasanya sebuah rumah tangga dan rumah yang itu merupakan nikmat, tapi di balik kenikmatan itu ada ujiannya. Kita sudah bahas itu. Kemudian pada pertemuan yang ketiga, yang saya beri judul saat itu adalah Nguyai Segoro, yakni memberi garam di lautan, karena seorang muda yang masih ingusan berbicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pengalaman.
saya berbicara dan menyampaikan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu tentang hak seorang istri. Kemudian kita selingi pada kajian bulan Ramadan dengan pembahasan yang lain. Dan tibalah saatnya kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang hak seorang istri, maka pembahasan kita kali ini adalah hak seorang suami. Remen apa mboten bapak-bapak? Alhamdulillah. Ini yang senyum sekarang ini bapak-bapak. Kalau pada pertemuan yang lalu yang senyum itu ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu harus konsentrasi. Sementara bapak-bapak mendengarkan dengan penuh konsentrasi juga. Sehingga nanti kondur, pulang, bisa saling mengingatkan. Bapak-bapak kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Saya beri judul pengajian kita ini adalah pintu surga untuk para istri. Bapak-bapak ajeng kondur napa? Lah yang dibahas cuma istri ya. Dalam kurung atau dalam kata lain adalah hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh para istri. Ibu-ibu siap nggih? Di dalam agama Islam ibu-ibu, di dalam agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang betapa besarnya hak seorang suami. Nggih ibu-ibu nggih? Alhamdulillah sebagian besar ibu-ibu diberi rizki oleh Allah mendapatkan seorang suami. Mungkin juga ada yang lebih dari seorang, karena mungkin ditinggal mati oleh suami yang pertama, atau berpisah dengan suami yang pertama, bertemu lagi dengan suami yang kedua. Begitu seterusnya. Yang jelas kebanyakan dari ibu-ibu yang hadir di sini, alhamdulillah, paling tidak pernah merasakan nikmat Allah yang sangat besar berupa suami. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan suami, maka saat ini sebagian besar ibu-ibu telah menggendong yang namanya apa? Cucu. Ya, cucu. Cucu itu pun lahir dari seorang putri dari ibu-ibu yang mendapatkan seorang suami. Maka nikmat yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ajarannya, satu kaidah yang agung dalam agama Islam, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita. Seorang pemimpin yang harus dihormati, yang harus dihargai, yang harus dimuliakan, harus ditaati, harus dipenuhi hak-haknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Kaum pria itu adalah pemimpinnya kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan, melebihkan kaum laki-laki di atas kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga dikarenakan kaum pria kebiasaan mereka adalah menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk menafkahi istrinya. Saya kemarin ada guyon-guyon dengan seorang bujang, bapak-bapak, ibu-ibu. Bujangnya dari satu tempat lah ya. Mas, sudah nikah belum? Senyum-senyum aja. Kata dia, lagi nabung Ustaz, persiapan katanya. Subhanallah ya.
pikirannya seorang bujang, kalau mau nikah saja harus nabung. Nanti uangnya mau dikemanakan? Dibelanjakan kepada istrinya. Subhanallah, itu pikiran loh. Dia sudah mendapatkan niat yang luar biasa. Bahkan mungkin mendapatkan pahala karena niatnya. Tapi apa kata saya? Kan dia jawabannya lagi nabung, Ustaz, gitu kan? Saya katakan, Mas, nek ditabung-tabung tok, sampean ndak dapat pahala. Maaf nih, bukan berarti nggak dapat pahala sama sekali. Pahalanya sedikit. Tapi kalau sekarang sampean langsung nikah, Mas, itu pahalanya gede. Nabungnya ke istri daripada ditabung di sebuah apa? Napa niki? Celengan. Ya mending kan diinfakkan kepada istri sehari 5.000. Sesuatu yang telah diinfakkan kepada istri sehari 5.000, sehari 10.000, sehari 15.000, sehari 100.000, sehari 500.000, itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya ngejeblek di dalam sebuah black. Diam saja di dalam sebuah black. Mas, kalau Anda mati, tabungan ini ya tidak Anda nikmati, belum bernilai pahala. Tapi kalau Anda mati sudah punya istri, berapa rupiah yang sudah Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam juga mengajarkan infak yang paling baik adalah infak kepada keluarga. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini sekilas saja ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum pria di atas kaum wanita. Maka kewajiban ibu-ibu sekalian, sekali lagi, nanti sambil gandeng bapaknya pulang, sambil dibonceng oleh bapaknya ya, ingat masa muda, syukurilah apa yang telah ada. Terkadang satu keluarga itu, nuwun sewu niki nggih, mboten nguyai segara niki nggih. Satu keluarga itu kalau berhadapan dengan sepiring nasi, dari tahun ke tahun itu sudah berbeda-beda. Bagaimana sikap seorang suami istri terhadap sepiring nasi di malam pertama ketika mereka sudah nikah? Pertama kali ketemu, nggih, sang suami ditawari oleh istrinya, Mas, monggo daharumin. Mas, silakan makan dulu. Ini masakan khusus buat Mas. Apa kata suami? Waduh, Dik, saya sudah kenyang melihat adik. Artinya apa? Saya sudah kenyang, nggak butuh makan karena saya sudah puas melihat adik. Saya nggak membutuhkan yang lainnya. Saya hanya butuh kepada adik. Ini pada sebelum malam pertama. Makan kedua sepiring nasi, atau pada makan kedua sepiring nasi disikapi yang lain. Kan mesra sekali itu ya tadi. Masya Allah. Pada makan kedua, maka terjadi suap-suapan. Sang suami nyuapi istrinya, sang istri nyuapi suaminya. Nggih napa mboten, Mas? Nggih napa mboten, Bu? Belum pernah katanya bapak-bapak. Waduh. Ini sing salah bapak-bapaknya atau yang salah ibu-ibunya? Atau malu sama malu? Ya, gadis pingit ketemu Joko pingit. Jadinya malu sama malu. Ini gambarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepiring nasi ini akan disikapi berbeda ketika Anda sudah memiliki satu anak. Apa kata istri? Mas, dahari pun sampun siap, monggo sesarengan dahar. Mas, makanannya sudah siap. Atau jangan punya anak satu lah, masih hamil muda. Makanan sudah siap, mari kita makan bersama. Nek istilah Jawanipun, daharipun bulan, sepiring berdua. Nggih napa mboten? Mboten nih, Pak.
Dewekan bae lah ben marem. Sepiring berdua. Begitu anak lahir, maka nasib sepiring nasi pun sudah berbeda. Mas, masakan sudah siap. Monggo dahar. Tapi piringnya sudah dua. Anak kedua lahir, maka sang istri berkata, "Mas, daharan sudah siap, monggo dahar rumiyin, kula tak wonten dapur." Makanan sudah siap, Bang. Saya mau menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dulu. Tapi tolong dimakan ya, Mas. Saya sudah capek masaknya. Anak ketiga, anak keempat, anak kelima, "Mas, tuh makanan sudah siap, mau makan ya terserah, enggak ya terserah." Lah nggih napa mboten? Ibu-ibu juga patut curiga, ibu-ibu. Lang di rumah enggak kerso dahar, lah kok kondur gemuk niku dos pundi sapi? Kalau di rumah, Bu, lah kok masaknya terong terus. Kangkung terus. Tapi kok gemuk? Ternyata mampir ke Mbak Warung. Subhanallah. Jadi keharmonisan rumah tangga dari tahun ke tahun itu semakin apa? Luntur. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat. Dulu pernah kita ingatkan bahwasanya nikmat berkeluarga itu tolong diingat-ingat betul. Kenapa kita mendapatkan terkadang kok istri akhlaknya semakin buruk, suami kok akhlaknya semakin jelek? Barangkali diantaranya dikarenakan sang istri kurang bersyukur atas adanya nikmat suami. Sebaliknya sang suami kurang bersyukur atas adanya nikmat istri. Nggih napa mboten? Maka bapak-bapak, ya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita saling bersyukur. Alhamdulillah saya diberi oleh Allah nikmat suami. Yang suami alhamdulillah iya ya, bener pancen jajal angger nyong ora duwe bojo. Coba bayangkan kalau saya ini tidak punya istri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuk pada pembahasan. Di antara ajaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya hak seorang suami adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id, yang disebutkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Mundiri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi, hak seorang suami atas istrinya, an law kanat bihi qarhatun, seandainya suami tadi memiliki koreng. Wonten sing korengen napa mboten bapak-bapak? Alhamdulillah mboten. Pun mari. Lah kok mun mari pun dilapi kali bojone. Alhamdulillah. An law kanat bihi qarhatun, seandainya sang suami memiliki sebuah luka koreng yang bernanah, subhanallah, falahasadha, kemudian sang istri menjilatinya, subhanallah, kemudian sang istri menjilatinya, ma'addat haqqaha ma'addat haqqahu alaiha, niscaya perbuatan tadi belumlah cukup
untuk memenuhi hak sang suami kepadanya. Luar biasa ibu-ibu. Pun nate napa dereng? Ala boro-boro dilatih. Pak, koreng pi dideng-dengaken. Ki dek nyong tangane ki gatel ki. Lah kowe gudik. Kana-kana. Dek ini loh dia ada luka di tangan saya. Udah sana diurus sendiri. Subhanallah. Ini menjilati. Seandainya sang istri menjilati lukanya tadi, maka belumlah sang istri menunaikan hak suami. Maka zaman dulu ada seorang perawan di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipaksa-paksa, disuruh-suruh oleh bapaknya untuk menikah. Tapi belum juga mau. Apa kata dia kepada bapaknya? Pak, saya tidak akan mau menikah sampai saya ini mengetahui apa kewajiban istri kepada suaminya. Maka datanglah perawan tadi, gadis tadi, dengan bapaknya, bersama bapaknya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apa hak seorang suami kepada istrinya? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini jawabannya. Haqquz zauji ala zaujatihi, hak seorang suami atas istrinya. Allau kanat bihi qarhatun, seandainya sang suami memiliki luka, memiliki koreng, falahasatha, kemudian wanita itu, sang istri tadi menjilati koreng tadi itu, ma'addat haqqahu, niscaya wanita tersebut belum bisa memenuhi hak seorang suami. Maka gadis tadi mengatakan, kalau begitu saya tidak akan nikah. Pak Ustaz, wis kadung. Yang sudah terkadung, yang sudah terlanjur dijalani. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Bukan berarti niki nuwun sewu, bukan berarti Islam itu mengajarkan jorok. Lah ono koreng kok kon dilati. Niki cuma permisalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Permisalan. Mungkin nek kondur mboten usah modo sipak endi korenge. Mboten. Mboten usah nggih ibu-ibu nggih. Sing bapak-bapak kok rasah ngedengaken. Nggih, jempolku korengen. Ayo dilati nek ora. Jangan begitu. Ini cuma permisalan betapa agungnya hak seorang suami. Aurat napa mboten ibu-ibu? Berat napa mboten ibu-ibu? Tapi sing berat angger dilakoni, angger dijalani, menawi dipun lampahi dados kebaikan dan menjadi pintu surga bagi ibu-ibu sekalian, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan tentang besarnya hak seorang suami kepada istrinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dan hadis ini hasan sahih, ya, hasan sahih. Beliau bersabda, "Lau kuntu amuran ahada an yasjuda li ahadin la amartun nisaa an yasjudna li azwajihinna lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sekali lagi permisalan ya.
Jadi permisalan itu terkadang tidak perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kayak tadi menjilati luka. Jelas yang namanya menjilati luka adalah membahayakan. Padahal Islam itu melarang segala sesuatu yang membahayakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang diperselisihkan memang masalah kesahihan hadis ini, kata beliau, la darara wala dirar. Seorang itu tidak boleh membahayakan dan menimbulkan bahaya atau membalas kebahayaan. Ini prinsip agama Islam. Maka tidak boleh ibu-ibu dengan sengaja menjilati, tidak. Tapi wujudkan dengan perbuatan baik yang lainnya. Hadis yang kedua dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga tidak boleh dilakukan. Hanya sekedar permisalan yang menunjukkan agungnya hak suami kepada istrinya. Lau kuntu amuran ahadan, seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada orang yang lain. Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang yang lain, la amartun nisaa, pasti sudah aku perintahkan kepada para istri an yasjudna, untuk bersujud li azwajihinna, kepada para suaminya. Ning pareng napa mboten? Mboten pareng. Sujud itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya Allah mengizinkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan seorang hamba sujud kepada hamba yang lainnya, maka niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan para istri untuk sujud di hadapan para suami. Subhanallah. Kenapa sampai demikian besarnya hak suami? Kenapa sampai demikian halnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haqqi. Hal ini dikarenakan besarnya hak suami yang telah Allah wajibkan atas para istri. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimani wa rahimakumullah. Dari dua hadis ini, hadis yang pertama tentang sebuah luka, hadis yang kedua tentang sujudnya seorang istri kepada suami. Ini menunjukkan besarnya hak suami atas istrinya. Kalau begitu, Mas, Pak Ustadz, apa toh sebetulnya hak suami kepada seorang istri, hak suami atas seorang istri? Saya ingin tahu, sehingga saya bisa melaksanakan hak suami saya, sehingga saya tidak dicap oleh Allah sebagai seorang suami yang membangkang. Ya, mari kita pelajari. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan tampak jelas apa hak suami dan apa hak istri. Sekali lagi bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah saya singgung pada pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya kita sama-sama ngaji bareng, mempelajari hak-hak suami itu apa, hak-hak istri itu apa, kewajiban suami itu apa, kewajiban istri itu apa. Bukanlah untuk menang-menangan dewek, bukan untuk saling menyalahkan, tapi apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita. Sang suami melaksanakan kewajibannya. Kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya, jadi
apabila seorang suami sudah melaksanakan kewajibannya, artinya dia sudah menunaikan hak istri. Apabila sang istri sudah melaksanakan kewajibannya, artinya seorang istri sudah menunaikan hak suami. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ya, pada naskah yang bapak-bapak dan ibu-ibu pegang itu ada kesalahan tulis nggih. Tulisannya gandeng-gandeng pating dembleng niku nggih. Nggih. Diwaca mboten saged, nggih, diwaos mboten saged. Lawang tulisannya bener be diwaos angel apa maning dembleng. Itu kesalahan editing, salah tulis. Insyaallah lembaran yang tertulis dengan benar akan dicetak lagi dan dibagikan pada pertemuan yang akan datang. Dibagi gratis. Nggih. Begitu ya, misalnya kesalahan hadis yang pertama, kemudian kesalahan tulis pada hadis yang kedua, dan seterusnya. Nanti kalau ada kesalahan tulis mohon dimaklumi karena salah pada percetakan atau pencetakannya, penulisannya, belum diedit tulisannya. Nanti insya Allah akan dibagikan pada pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang majelis taklim Jumat pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan pada diri dan pada benak ibu-ibu, apa toh hak suami itu? Apa hak suami saya sehingga saya bisa menunaikannya? Jawabannya yang pertama adalah, ini baru pertama nggih. Kemarin juga satu, ini juga satu. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada suami dalam segala hal. Kecuali dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, nek panjenengan ngersakaken bapak-bapak menika betul-betul cinta kepada Anda, maka cintailah bapak-bapak itu dengan tulus. Pepatah Arab mengatakan, kuni amatan lahu, yakun laki abdan. Jadilah Anda itu ibu-ibu seperti hamba sahayanya sang suami. Dikongkon apa? Manut. Dikongkon A, manut. Didhawuhi B, manut. Diperintah A, nurut. Diperintah B, nurut. Perintah C, nurut. Maka niscaya suami Anda akan menjadi hamba sahaya bagi Anda. Jadi kalau Anda nurut pada suami, maka suami pun akan nurut pada istri. Dene mboten niku. Ya niki namanya juga pepatah. Semakin Anda nurut pada suami, semakin besar rasa sayang suami kepada Anda. Ini kewajiban sang istri, taat dan patuh kepada suami, kecuali dalam perkara yang berbau maksiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketaatan seorang istri kepada suami adalah kewajiban yang paling utama bagi seorang istri. Dan dia itu adalah cara yang praktis. Cara praktis niku napa nggih? Singkat. Ora akeh tenagane tapi gede asile. Prinsip ekonomi jarene niku nggih. Metune setitik ning hasilnya gede banget. Modal sedikit tapi hasilnya luar biasa. Dengan taatnya seorang istri kepada suami, dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Satu, dia akan diridhoi oleh
suami. Ini yang pertama dulu. Sing tingkat ngisoran. Anda akan mendapat ridho dari para suami. Ya bayangkan iki nggih. Nek menawi panjenengan apabila bapak atau ibu-ibu itu diperintah apa saja manut, pasti nanti akan menjadi hiasan di dalam hati suami. Seneng sing jenenge wong lanang meniku. Waduh, bojoku, istri saya nek disuruh apa-apa manut banget. Dikon ngaji ya gelem ngaji. Dikon nganggo kudung, alhamdulillah ya gelem. Dikon ngomong anak, apa maning. Dikon jangan terong, paling seneng. Terong melus ya. Subhanallah. Jadi kita leres napa mboten bapak-bapak? Bener nggih? Angger ibune manut rasane dadane kepripun? Anyes. Mlebu omah rasane arep ketemu karo bojo sing manutan. Tapi angger bojone ora manut, sing setri mboten manut, Allah, mendingan ning jaba wae. Masuk rumah itu ibaratnya dia masuk ke dalam neraka. Seakan-akan dia akan bertemu dengan seekor naga yang siap melahapnya sampai ke tulang-tulangnya. Yang baru mlebu rumah pak, baru mak krek langsung pak. Niki naga yang siap melahap. Lagi lenggah sedikit pak, ya kan? Subhanallah. Ini rasanya angger mlebu omah rasanya bunek. Subhanallah. Maka ibu-ibu sekalian, bersabar. Taatlah pada suami. Niscaya akan Anda mendapatkan ridho dari suami. Yang kedua, Anda akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang pertama bahkan, kalau boleh diurut. Dan selanjutnya, Anda akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun telat napa dereng ibu-ibu? Telate kapan? Telate angger panjenengan sampun dipendet dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Telate angger panjenengan pun dipendet sing kakung dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mumpung niki bapak-bapake tesih wonten. Mumpung bapak-bapaknya masih hidup, entah yang hadir di sini, entah yang tidak, maka jadilah istri yang penurut. Ustadz, mana buktinya kalau saya cinta taat kepada suami, saya akan mendapatkan keridhaan suami, dan ridhonya suami kepada saya adalah kebaikan bagi saya. Apa buktinya? Kita sebagai seorang muslim cukup bukti satu saja dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan hadis ini sahih, diriwayatkan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Beliau bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Wanita manapun yang meninggal dunia, wanita manapun yang meninggal dunia dan suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pintu surga apa sanes? Pintu surga. Oh, ternyata kalau suami saya ridho kepada saya akan masuk ke dalam surga. Ibu-ibu mungkin sebagian kaum muslimin di luar sana yang belum kenal dengan agama Islam akan menganggap perkara ini adalah perkara yang tidak tinemu nalar, tidak masuk akal.
Tidak terbayangkan. Karena tidak terbayangkan akhirnya mereka meninggalkan. Banyak sekali wanita-wanita muslimah. Notabene mereka adalah muslimah. Tapi mereka tidak berusaha mencari ridho suami. Adanya dengan suami bagaimana berkonfrontasi. Napa niku konfrontasi? Bengkrik baik. Pokoknya kalau ketemu suaminya nggak mau ngalah. Ketemu suaminya harus kalah. Harus suaminya yang salah, harus suaminya manut, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai terkenal ada perkataan ikatan suami takut istri. Isti, bukan institut nopo niku sanes. Ning ikatan suami takut istri. Karena begitu ketemu istrinya pasti dimarahi, dicereweti terus begitu. Mbok coba sadarlah wahai ibu-ibu. Yang Anda cari di dunia ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan masuk ke dalam surga. Salah satu cara untuk masuk dalam surga adalah mendapatkan ridho suami. Salah satu cara mendapatkan ridho suami adalah Anda taat dan patuh kepada suami. Subhanallah. Nek ketemu mesem diperintah manut. Ini luar biasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya katakan tadi singgung di depan. Kalau bisa keromantisan, keharmonisan yang dulu ada di awal ketika kita berkeluarga jangan sampai hilang meskipun tubuh kita sudah dimakan usia. Mangke dimulai nggih ibu-ibu. Mas, aku cinta padamu. Sama-sama Bu, tapi mbok yo sudah tua jangan cinta-cinta. Wis padha tuane lah Bu. Praktek Pak, praktek. Subhanallah. Kita lihat hadis yang kedua. Bahwasanya ketaatan seorang istri kepada suaminya akan menarik ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan seorang istri dibukakan baginya pintu surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf dan hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Nonton pinten ibu-ibu? 4 perkara. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila wanita itu sudah menunaikan salat 5 waktu. Tunggal nggih. Nomor 2, wa shamat syahroha, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nomor 3, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Tidak digunakan untuk berzina dengan orang-orang yang bukan suaminya. Tidak digunakan, diselewengkan kepada orang-orang yang bukan suaminya. Dan yang keempat, wa ata'at zaujaha. Dan apa bapak-bapak ibu-ibu? Dan dia taat kepada suaminya. 4 perkara ini. Salah satunya adalah wa ata'at zaujaha. Apabila seorang wanita sudah melakukan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya,
qilalaha, maka akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat kelak, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga. Dari mana ibu-ibu? Min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang kamu kehendaki. Subhanallah. Dari pintu manapun. Ibu bayangkan nggih, ibu-ibu, kebahagiaan seorang apabila dipersilahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yang itu adalah kenikmatan yang tinggi. Dari pintu, semua pintu yang ada, itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kita misalkan apabila ada seorang tamu ingin masuk ke rumah kita, semua pintu, semua jendela kita buka. Kita bilang, kita ucapkan kepada tamu kita, Pak, Ibu, monggo melebet, silahkan, monggo pinarak, silahkan masuk. Dari pintu manapun, mulai dari jendela, silahkan. Melompat nggih saged, monggo. Badhe berangkang lewat mriki nggih, monggo. Mau masuk dengan biasa lewat pintu, monggo. Mau lewat atap, silahkan. Semuanya terbuka untuk bapak dan untuk ibu, monggo. Rasanya gimana? Wih, ini tuan rumahnya luar biasa. Berarti menganggap kita ini sebagai apa? Betul-betul keluarga. Panjenengan bayangaken nanti surga yang luar biasa indahnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbin bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbersit dalam pikiran seorang manusia. Ternyata kita dibukakan pintu surga semuanya. Subhanallah ibu-ibu. Remen apa mboten? Ini kesempatan ibu-ibu. Pintu surga terbuka di depan Anda. Selama Anda masih berbakti dan taat kepada suami Anda. Nggih ibu-ibu nggih. Bapak-bapak tolong ibu-ibu dibantu ya. Tolong ibu-ibu dibantu. Cara bantunya gimana? Biar suami atau biar istri itu semakin senang taat kepada Anda. Jadilah Anda seorang suami yang saleh. Suami yang gelem belajar agama Islam, mau untuk mempelajari agama Islam, mau untuk mengamalkan ajaran agama Islam, dan mau meninggalkan larangan-larangan agama Islam. Remen apa mboten ibu-ibu? Milih yang mana? Taat kepada suami yang baik atau suami yang jelek? Mendingan taat kepada suami saya, Ustaz. Iya. Tinggal nanti mudah-mudahan suami ibu-ibu semuanya menjadi suami yang saleh. Diajak ngaji, monggo Pak, nonton pengajian ini di Masjid Agung. Setiap hari mungkin boleh dikatakan begitu ada pengajian. Ada radio Islam ngaji. Di sana ada mengaji tafsir, ada ngaji hadis, ngaji yang lain-lain. Diajak suaminya. Sang suami juga demikian, berusaha meningkatkan diri sehingga istri itu semakin senang kalau dia itu taat kepada suaminya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis di atas jelas sekali menunjukkan tentang keutamaan taatnya seorang istri kepada suaminya. Ya. Akan tetapi dan sebaliknya, apabila seorang istri tidak taat dan tidak patuh kepada suami, maka tunggulah akibatnya. Jadi kita sudah mempelajari
bahwasanya kaum muslimah, para istri harus taat patuh kepada suami, kecuali dalam perkara-perkara yang berbau maksiat. Apabila sampai ada istri kok tidak taat kepada suami, maka tunggulah hasilnya. Dalam satu hadis yang menggambarkan bagaimana seorang wanita yang tidak taat kepada suaminya, mungkin dalam perkara yang dianggap sepele oleh sebagian kaum wanita, tapi akibatnya adalah kemurkaan Allah kepadanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaih illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda anha." Di dalam makalah tidak saya tulis, tapi bisa ditulis maknanya oleh ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya," yaitu demi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk bergaul di atas ranjangnya. Maaf, kita tidak mengajarkan porno ya, tapi saya akan menggambarkan terkadang perkara yang sederhana dianggap sepele, tapi ternyata besar akibatnya. Tidaklah ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk bergaul, kemudian ternyata istrinya menolaknya, baik menolak dengan kata-kata moh, atau menolak dengan tingkah lakunya, wajahnya. Kalau dengan tetangganya ketemu senyum-senyum, giliran ketemu dengan suaminya, diajak yang satu ini, subhanallah. Atau dengan pandangan yang sinis, atau dengan isyarat. Apa ini artinya? Lan, sama sekali tidak. Maka illa kana alladzi fis sama', kecuali Allah yang berada di langit, yang berada di atas langit, sakhitan 'alaiha, akan murka kepada sang istri, ibu-ibu, hatta yarda anha, sampai sang suami mau memaafkannya, sampai sang suami ridho. Berat napa mboten ibu-ibu? Tapi kalau dilaksanakan akan membuka pintu. Kalau dilanggar, menarik kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu contoh gampang saja, bahwasanya orang wanita yang tidak taat kepada suami, inilah akibatnya. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Satu catatan, bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya hanyalah dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat, oleh Allah. Tidak boleh seorang istri taat kepada suami dalam perkara-perkara yang dimurkai, dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla." Tidak boleh seorang untuk taat kepada seorang makhluk, tidak boleh seorang untuk taat kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kalau suami Anda, ibu-ibu, memerintahkan Anda untuk menyiapkan sajen, nun sewu Pak, mboten saged. Kalau suami Anda memerintahkan Anda untuk meletakkan sesajen, nun sewu Pak, mboten saged.
Kalau suami Anda memerintahkan, Bu, rasah sholat wae, urip kok onone sholat wae, maka kita katakan, nuwun sewu Pak, kula badhe tetap sholat. Kalau suami Anda mengatakan, Bu, ben tambah ayu rasah nganggo kudung, eman-eman ayune ora kanggo, kita katakan, nuwun sewu Pak, kula badhe tetap kerudungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu. Ya. Maka inilah akhir dari pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambahkan semangat kepada para ibu-ibu untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dengan taat kepada suami. Dan juga dalam kesempatan kali ini saya mengajak diri saya dan juga bapak-bapak sekalian untuk berusaha menjadi suami yang soleh, sehingga para istri semakin gembira, senang dalam taat kepada kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.